Hari ini ulang tahun Sasa. Papa Mama berjanji akan memberikan apa saja yang Sasa inginkan sebagai hadiah. Sasa tidak memilih baju baru, sepatu baru, atau tas baru untuk dirinya sendiri. Tapi Sasa memilih untuk memakai hadiahnya untuk membeli perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan. Karena Sasa tahu kalau dia diberkati, artinya dia harus menjadi berkat untuk orang lain. Abraham diberkati Tuhan menjadi bapa banyak bangsa, dan lewat keturunan Abraham, semua bangsa juga diberkati. Abraham menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, karena Abraham percaya kepada janji Tuhan, dan Abraham taat kepada semua perintah Tuhan. Sama seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan juga mau memberkati hidup kita, asal kita mau percaya kepada janjinya dan taat melakukan perintahnya. Janji Tuhan bisa kita temukan di dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Dan kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, biarlah kita juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan dalam hidupku. Aku percaya akan janji-Mu, dan aku mau menjadi anak yang taat. Berkati supaya aku bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Hai Sobat Seimbang, renungan kita hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 12. Mulai dari Kejadian pasal 12, kita akan membahas tentang Abraham dan Sarah. Arti nama Abraham adalah bapa banyak bangsa dan dikenal sebagai bapa orang percaya. Arti nama Sarah adalah wanita berpangkat tinggi atau seorang putri. Mereka tinggal di Ur Kasdim, kemudian pindah ke tanah Kanaan. Anak Abraham dan Sarah adalah Ishak dan keponakannya Lot. 3 pelajaran yang dapat kita teladani dari kisah Abraham dan Sarah yaitu: pertama, percaya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kedua, jangan menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa bertanya pada Tuhan. Ketiga, belajar seperti Abraham yang percaya dan taat kepada perintah Tuhan sekalipun sulit. Mari Sobat Seimbang jawab beberapa pertanyaan berikut pada kolom komentar ya. Pertama, berapa umur Abraham saat ia berangkat dari Haran? Kedua, siapa nama istri Abraham? Ketiga, apa yang diberikan Tuhan saat Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Keempat, apa yang Abraham berikan kepada Tuhan setelah ia mendapatkan sesuatu itu? Kelima, percayakah Sobat Seimbang kalau Tuhan menyediakan dan memberkati? Keenam, berkat apa yang menurut Sobat Seimbang paling besar dan penting dari Tuhan? Ketujuh, dalam hal apa saja Sobat Seimbang rindu Tuhan memberkati supaya bisa jadi berkat untuk orang lain? Pernahkah ada orang yang berjanji kepada Sobat Seimbang? Kalau janji itu datang dari orang terdekat dan dipercayai, pasti janji itu akan ditepati. Biasanya janji akan ditepati jika kita berhasil melakukan sesuatu. Tapi janji Tuhan kepada kita diberikan tanpa syarat. Abraham adalah orang yang sangat percaya dan takut akan Tuhan. Abraham mendapat janji dari Tuhan bahwa ia akan mendapat keturunan, diberkati, dilindungi, dan hal-hal baik lainnya. Sama seperti Abraham mendapatkan janji dari Tuhan, demikian juga kita. Tuhan akan memberkati kita, asal kita juga percaya kepada janji Tuhan sama seperti Abraham percaya. Janji Tuhan bisa kita temukan lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari.
Janji dari manusia saja bisa kita dapatkan, apalagi janji yang datangnya dari Tuhan. Jika Tuhan berjanji, tidak ada yang bisa membatalkannya. Jadi, apakah kita mau tetap percaya dan menantikan Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita? Tuhan, aku mau percaya bahwa berkat Tuhan ada untukku dan bahkan buat orang-orang di sekitarku. Terima kasih buat berkat-berkat yang mungkin aku belum sadari. Ajar aku untuk tetap setia, percaya, menjadi berkat dan hidup seturut firman-Mu. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.